hidupku jadi berkat, memancarkan kasih-Mu selalu. Sekalipun jalan tak selalu mudah, Kau pegang tanganku setiap langkah. Ku ingin setia sampai akhir, melayani-Mu, Tuhan yang benar. Pakai aku, Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu. Biar hidupku jadi berkat, memancarkan kasih-Mu selalu. Shalom. Puji Tuhan kalau di pagi hari ini kita boleh lagi ada di tempat ini. Saya percaya bukan karena rutinitas kita, tetapi kita adalah orang-orang yang terus rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Ada amin? Dan kita percaya tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu melandasi tugas pekerjaan kita di hari ini, bahkan sepanjang minggu yang akan kita lalui nanti, kita andalkan Tuhan. Kita mau menyenangkan akan hati Tuhan di pagi hari ini dengan beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan untuk itu diucapkan selamat datang bagi kita semua yang boleh hadir, juga yang terkasih Bapak Pendeta Robi Mande yang oleh perkenanan Tuhan boleh melayani kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan persiapkan seluruh kehidupan kita untuk beribadah. Untuk itu diundang kita semua untuk berdiri, dan kita akan membuka ibadah ini dengan pujian yang mengatakan, Tuhan ku mau menyenangkan. Bapak, terima kasih kiranya Engkau memimpin ibadah kami di pagi hari ini, berkati yang bertugas ibadah di hari ini, baik memimpin pujian, pemain musik, bahkan yang berdoa ya Tuhan, bahkan hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan, yang sudah Kau utus di hari ini memberikan firman. Yang berkati kami semua supaya kita bisa berusaha dengan baik. Kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya menjadi dalam anak Tuhan Yesus. Dengan dalam syukur kami, haleluya, amin. Cerita buah ini semua
kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam setiap hati kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih. Kami ada sampai saat ini tuh semua karena Engkau, bukan karena kuat dan tenaganya kami Tuhan Yesus. Tadi kami sudah memberi persembahan, kami mengucap syukur, berterima kasih. Kami mampu itu semua karena Engkau. Kau berkati persembahan yang kami persembahkan tadi, berkati baik yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Engkau memberkati kepada surga. Hanya doa kami, ampunikan dosa-dosa kami. Gloria, haleluya. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan telah kulihat wajahmu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan sekali lagi telah kulihat tentang kesediaan hambanya Bapak Pendeta Rohman yang tubuh kita dalam keadaan Yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Kami bersyukur di pagi menjelang siang hari ini kami boleh ada kembali untuk dapat memuliakan, mengagungkan Engkau. Terlebih kami memberi hidup untuk menyembah Engkau, karena Engkau Allah roh adanya. Karena itulah Tuhan, Kau suci kuduskan kami semuanya saat kami mau belajar mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi kami semuanya agar firman itu menjadi satu kekuatan. Firman menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami, menerangi di dalam tengah dunia penuh dengan kegelapan dosa, penuh dengan kegelapan keinginan-keinginan daging. Tetapi kami percaya dengan ada roh-Mu ya Tuhan, yang mengajar, mengingatkan untuk kami tetap di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh kembali jumpa pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada koordinator dalam pelayanan siang hari ini dan seluruh para umat Tuhan, atau kita boleh dapat memuji akan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan mengajak kita membuka kebenaran firman Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan, untuk kita perhatikan dengan bersama bahwa Allah yang baik. Dan saya akan menyampaikan satu judul firman Tuhan yang pernah kita alami beberapa tahun-tahun lalu. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus berbicara dengan 3M. Pernah kan alami 3M? Halo, belum pernah? Saya rasa udah lewati. Ya, 2020, 21, 22. 3M itu. Betulkah? Ya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, tapi pada saat itu saya selidiki firman Tuhan, tidak salah itu 3M. Saudara kekasih dalam Tuhan, untuk menunjukkan dalam hidup saya dan saudara. Ya. Karena itu sesuatu yang baik. Bukan secara medis, tetapi dalam Alkitab dia itu ada. Saudara kekasih di dalam Tuhan, 3M yang pertama, apa saudara? Saya bertanya lagi kepada Bapak. Yang pertama apa? Mencuci tangan, mengenakan masker, menjaga jarak.
Itu yang saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu satu hal yang baik, ya, terlebih dalam kehidupan kita hari-hari ini. Di dalam satu kitab perjanjian lama, Ayub pasal yang ke-17. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Ayub pasal yang ke-17 ayat yang ke-9, perhatikan firman Allah ini. Ya, boleh salah seorang boleh baca yang sudah dapat? Ayat 17 ayat 9. Meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat, bertambah-tambah sehat. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya ya anjuran pemerintah tidak salah lewat dinas kesehatan untuk mensehatkan kehidupan tubuh jasmani ini. Demikian pun juga di dalam pengiringan kepercayaan kita kepada Yesus, kita perlu bersihkan itu. Tangan untuk sesuatu mengerjakan yang baik, tangan untuk memberikan sesuatu juga yang baik, agar benar-benar apa yang kita buat lewat tangan ini menjadi satu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 24, Mazmur pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-4. Mazmur 24 ayat 4. Ya, yang lain boleh baca? Firman Tuhan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, orang yang bersih tangannya dan murni hati. Jadi itulah kehidupan saya, kehidupan kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa memurnikan tangan dan hati kalau sementara kita melakukan satu kejahatan, menipu, pencuri, perampok dan sebagainya. Saudara, itu senantiasa akan bisa mendobrak hati nurani kita. Ini tidak baik. Tapi kalau orang yang sudah biasa, dia bebal dengan hal itu, dia enjoy saja. Saudara kekasih di dalam Tuhan, tapi orang yang mau mengerti bagaimana orang yang harus berjalan seturut dengan Tuhan punya mau. Marilah kita akan perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Satu lagi dalam tangan ini, 2 Samuel pasal 22. Ayatnya yang ke-21. Ya, boleh baca? Firman Tuhan, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Iya, saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan sendiri yang balas. Amin. Kalau kita kerja, kita buat yang baik, maka Tuhan juga akan memberkati. Dia akan menolong. Tuhan melakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang penuh kasih, yang penuh kebaikannya. Tidak pernah dia melihat kesalahan saya dan saudara. Dia tidak melihat dosa-dosa kita, tapi dia terus ingin mengangkat kita. Dia ingin beri yang terbaik dan terbaik. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kita lanjut saja karena waktu. Saudara kekasih dalam Tuhan, yang kedua yaitu mengenakan tutup mulut, masker, itu R3. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Mari kita lihat pembacaan firman-Nya dalam kitab Mazmur. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, saya setelah mendengar dengan 3M ini, saya baca-baca firman Tuhan. Oh betul, Tuhan baik.
Tuhan mengasihi, Tuhan mengingatkan buat saya dan saudara, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengenakan masker untuk pelindung. Ya, nah ada seorang ibu yang pakai masker. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, untuk menjaga kesehatan pun juga. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau terus dibaca tentang masker ataupun penutup mulut ini, masih banyak ayat lepas ayatnya. Tapi saya akan lewatkan bagian ketiga saja. Saudara kekasih dalam Tuhan, menjaga jarak. Ya. Nah, saudara, pada zaman itu ada virus. Saudara kekasih dalam Tuhan bisa terkena, ya, menjaga jarak. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangankan dengan orang lain, kalau dalam satu keluarga yang sudah terkena virus itu, dia jaga jarak. Jangan sampai kena yang lain. Entah dia orang tuanya, entah dia anaknya. Itu bisa merembet virusnya itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, apa itu virusnya itu 2020 itu? Hah? Apa itu? Covid ya? Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, jaga itu. Ya. Maka kita akan lihat ayat firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, Mazmur 40. Ayatnya yang ke-5. Berbahagialah orang yang menaruh pengharapan kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan yang mengasihi. Jangan sampai kita terpengaruh dengan orang-orang yang membawa satu dosa, kebohongan. Ya, karena kebohongan itu diucapkan dari mulut. Jagalah hidup kita, jaga mulut kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, karena itu marilah kita akan tetapkan terus kuat bersama dengan Dia, karena itulah saudara menjadi kehendak Tuhan, yang tidak kita berdiri di dalam jalan orang berdosa, yang tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang tidak mau memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati, kami kembalikan kepada
Inilah kami, Bapa, sebagai umat-Mu yang Tuhan telah tetapkan kami untuk hidup memuliakan, mengagungkan Engkau. Berkati lewat mereka Tuhan, karyawan-karyawan lain juga diberkati Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam berkat nama Yesus Tuhan, Engkau yang sudah menyertai dalam persekutuan kami pada jam siang hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami boleh terima berkat sukacita damai sejahtera firman-Mu yang memampukan kami. Terima kasih Roh Kudus. Hamba mengucap syukur dan kami serahkan sekali lagi para pelayan-Mu yang senantiasa ditetapkan lewat koordinator. Beri kekuatan, beri kemampuan, urapi mereka untuk menyenangkan, melayani pekerjaan-Mu dengan baik. Dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami akan mengakhiri seluruh persekutuan pada jam saat siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, akhirnya kekasih-kekasih itu. Marilah kita terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan kekuatan Roh Kudus yang terus ada menuntun setiap langkah hidup kita, akan memberkati kita dalam rumah tangga kita masing-masing, memberkati saat kita keluar masuk rumah kita, memberkati di mana kita berada, mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.